datang di Laboratorium Ilmu Tanah dan Agroklimatologi jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Laboratorium Ilmu Tanah dan Agroklimatologi sebagai pusat pengembangan keilmuan dan praktek mahasiswa di bidang ilmu tanah. Sejak awal, laboratorium ini berfungsi sebagai ruang penelitian, pembelajaran, serta inovasi yang mendukung kompetisi akademik dan profesional mahasiswa. Dengan visi menjadi laboratorium unggul dan berdaya saing, serta misi meningkatkan kualitas penelitian, praktek, dan layanan pembelajaran. Laboratorium ini terus berkembang menghadapi kebutuhan teknologi dan industri masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfa Yusrianti SST. Saya biasa dipanggil Lucy. Jabatan saya di sini sebagai pengolah data dan informasi laboratorium jurusan Agroekoteknologi. Jurusan Agroekoteknologi sendiri memiliki 4 laboratorium yang tersebar di Pakupatan dan Sinyangsari. Selain itu, ada satu laboratorium lain yaitu lab kebun percobaan yang digunakan oleh mahasiswa dari berbagai jurusan di Fakultas Pertanian untuk keperluan penelitian dan praktikum. Untuk laboratorium tanah dan agroklimatologi sendiri ada 2, yaitu di Pakupatan dan Sinyangsari di lantai 1 gedung Fakultas Pertanian. Untuk laboratorium agroekologi, laboratorium fisiologi dan bioteknologi tanaman, serta laboratorium ilmu dasar dan perlindungan tanaman ada di gedung Fakultas Pertanian Sinyangsari. Laboratorium agroekologi ada di lantai 1, sedangkan laboratorium fisiologi dan bioteknologi tanaman, serta laboratorium ilmu dasar dan perlindungan tanaman berada di lantai 3. Tugas saya di laboratorium antara lain: yang pertama, memberikan layanan operasional dan administrasi praktikum dan penelitian bagi dosen dan mahasiswa. Yang kedua, membantu kepala laboratorium untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium. Yang ketiga, menyusun kebutuhan alat dan bahan praktikum di laboratorium. Yang keempat, mengatur lalu lintas barang dan bahan yang diperlukan selama praktikum di laboratorium. Yang kelima, mengawasi penggunaan fasilitas laboratorium oleh mahasiswa. Yang keenam, melakukan penyusunan jadwal praktikum di laboratorium. Yang ketujuh, melakukan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan atau alat-alat laboratorium sesuai dengan ketentuan untuk tertib administrasi. Yang kedelapan, mempelajari karakteristik dan spesifikasi sarana dan prasarana pendidikan atau alat-alat laboratorium sesuai dengan prosedur untuk mengetahui cara dan teknik pemeliharaan. Yang kesembilan, saya melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan atau alat-alat laboratorium agar tidak cepat rusak. Yang 10, saya akan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk kepala laboratorium di jurusan Agroekoteknologi sendiri ada 5 orang, yaitu 1 kepala laboratorium tanah dan agroklimatologi, Ibu Endang Sulistyorini, SPMSI, 2 kepala laboratorium agroekologi, Bapak Dr. Abdul Hasim Sodik, SPMSI, ketiga kepala laboratorium fisiologi dan bioteknologi tanaman, yaitu Ibu Dr. Ratna Fitriani, SPMP. Yang keempat, kepala laboratorium ilmu dasar dan perlindungan tanaman, Ibu Media Eka Putri, SPMAGRSD. Kemudian kepala laboratorium kebun percobaan Karangfitri dan Jadesari, yaitu Bapak Samsul Hilal, SPD MPD. Demikian perkenalan dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke praktikum kali ini. Ya, jadi hari ini kita praktikum soal cara menggunakan alat-alat yang di ruangan ini. Jadi, sebelum praktikum, seperti biasa kita pretest dulu. Sudah pada belajar? Belum. Mau belajar dulu? Yaudah, saya kasih waktu 10 menit ya. Gimana? Udah belajarnya? Ya, siapin alat tulisnya sama kertas lembar. Tulis nama dan NIM. Ayo, jangan nyontek ya. Sembilan, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah, kumpulin guys karena waktunya udah habis. Yuk kumpulin yuk. Kumpulin. Saat memasuki ruangan laboratorium, hal pertama yang dirasakan adalah ruangan kerja ilmiah yang rapi dan teratur. Setiap alat diletakkan pada fungsinya dan dirancang untuk melakukan proses pengamatan. Untuk kita mendapatkan hasil pemanasan yang lebih baik, kita menggunakan alat tanur yang dimana alat ini berfungsi untuk memisahkan antara mineral dan bahan organik dari sampel tanah. Tanur juga dapat menjadi alat untuk proses pengabuan. Pertama-tama kita siapkan sampel. Di sini sampel sudah tersedia. Lalu kita masukkan sampel ke dalam tanur. Tutup tanur dengan rapat. Hubungkan tanur ke listrik. Nyalakan tombol on. Atur suhu kerja dengan tombol. Aktifkan tanur dengan tombol start. Dan atur waktu jika tersedia. Tunggu hingga suhu stabil dan mencapai target. Diamkan selama 15 menit. Buka pintu dengan hati-hati dan keluarkan sampel menggunakan penjepit tahan panas. Dinginkan sampel di permukaan tahan panas atau desikator. Cabut stop kontak alat setelah selesai. Nah, selain itu, ada oven laboratorium. Digunakan untuk mengeringkan atau memanaskan sampel pada suhu yang rendah dan terkontrol. Pertama-tama, nyalakan stop kontak ke sumber listrik. Lalu, nyalakan oven dengan menekan tombol on-off. Buka pintu oven. Masukkan sampel pada oven.
tutup kembali oven. Lalu, atur suhu oven sesuai yang diinginkan. Tunggu suhu oven sesuai yang diinginkan. Kemudian, waktu mulai terhitung. Jika waktu pengovenan sudah tercapai, matikan oven dengan menekan tombol on-off. Biarkan sampai suhu kembali normal. Lalu, ambil sampel. Tutup kembali oven. Dan yang terakhir, cabut stop kontak oven dari sumber listrik. Nah, di dalam laboratorium ini juga terdapat alat yang sangat unik, yaitu corong barrelless. Corong ini biasanya digunakan untuk mengekstrak fauna yang ada di dalam tanah. Mari kita berikan contoh cara penggunaan corong barrelless. Yang pertama, kita siapkan alat-alatnya, yaitu corong. Kita masukkan ke dalam sini. Lalu setelah itu kita simpan cairan di bawah. Setelah tersimpan, kita masukkan tanah ke dalam corong yang sudah berisi saringan. Setelah itu, kita nyalakan pemanas atau lampu ya. Lampu ini biasanya dengan suhu yang rendah dengan watt 20 sampai 40 watt. Setelah itu kita tunggu selama 48 jam. Setelah 48 jam kita matikan lampu. Setelah itu kita ambil cairan untuk memisahkan antara tanah dengan cairan dan kita analisis tanah itu. Dan di sini ada timbangan analitik. Apa sih timbangan analitik? Timbangan analitik adalah alat di laboratorium yang digunakan untuk mengetahui serta mengukur massa pada zat cair serta zat padat dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Gimana cara menggunainnya? Yang pertama, kita colokin dulu. Setelah kita dicolokin, kita nyalain. Pencet ini teman-teman. Nah, setelah itu buka kacanya serta masukkan wadah. Kita tutup kembali. Biarkan dia stabil dulu. Pencet lagi. Nah, setelah itu kita ambil lagi teman-teman. Kita isi dengan si tanahnya. Tutup lagi. Ini adalah jumlah dari si tanahnya ini teman-teman, beratnya. Setelah itu dicukupkan, dikeluarkan semuanya. Selesai teman-teman. Dimatikan. Mikroskop Leica merupakan mikroskop cahaya berkualitas tinggi yang dirancang untuk pengamatan preparat biologis dan material. Nah, mikroskop ini menghasilkan sistem optik yang presisi, menghasilkan gambar yang baik, kontras tinggi, dan stabil. Cara kerjanya, pertama-tama unduh software pada laptop. Lalu, nyalakan sumber listrik dan sambungkan kabel daya mikroskop ke listrik dan hubungkan kabel putih ke laptop. Lalu, nyalakan mikroskop pada tombol I atau O. Selanjutnya, letakkan dan jepit kaca preparat di meja optik. Pilih objektif terendah, atur cahaya, dan diafragma.
Fokuskan sampel dengan knob fokus kasar atau halus. Setelah objek terlihat jelas, klip, capture, dan simpan gambar pada laptop. Setelah itu, bersihkan area mikroskop setelah pengamatan selesai. Matikan lampu, keluarkan software, lalu matikan mikroskop. Setelah itu, cabut kabel penghubung dan kabel daya dari listrik.